Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, I will discuss about from poverty and established food. Before I present my video, let me introduce myself. My name is Fauzi Riyadi. I'm from Padang State University. In this class, about from economic cooperative. Jadi pada pembahasan kita kali ini membahas tentang kemiskinan dan ketahanan pangan. Sebelum kita membahas tentang kemiskinan, kita baiknya mengenal apa itu kemiskinan. Jadi definisi kemiskinan disebutkan adalah suatu keadaan di mana seseorang atau kelompok orang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Seperti misalnya dia tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti makan, memenuhi kebutuhan pakaiannya, serta memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya. Jadi suatu masyarakat biasanya akan dilanda kemiskinan karena keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber daya modal. Hal ini terjadi karena alam sekitar yang memang tidak lagi memberi keuntungan ketika sumber daya alam miskin atau tidak dapat diolah lagi. Jadi sumber daya alam itu menjadi hal pokok ketika kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi di mana ketika sumber daya alam itu berkurang akan memberikan dampak kepada kita di mana kita tidak dapat mengolah apa yang ada di sekitar kita. Jadi dalam kemiskinan itu terdapat jenis-jenisnya. Yang sebelumnya kita pelajari ada kemiskinan subjektif yang merupakan persepsi individu bahwa ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ada kemiskinan mutlak, ada kemiskinan relatif, serta ada kemiskinan alamiah, juga ada kemiskinan kultural, kemiskinan struktural. Nah, pada kali ini kita sedikit membahas tentang jenis kemiskinan yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi kemiskinan itu terbagi kepada beberapa macam. Ada kemiskinan subjektif, kemiskinan mutlak, kemiskinan relatif, kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Jadi kemiskinan yang pertama itu kemiskinan subjektif. Jadi yang pertama itu kemiskinan subjektif. Kemiskinan subjektif merupakan persepsi pendapat individu tersebut bahwa ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya, padahal dalam kehidupan sehari-hari dia merasa cukup. Lalu ada kemiskinan mutlak. Kemiskinan ini terjadi ketika dia memang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti pangan, pakaian, serta tempat tinggalnya. Lalu ada kemiskinan relatif. Kemiskinan ini terjadi ketika pembangunan suatu daerah itu tidak menjangkau sampai ke pelosok. Jadi ketika kita berada di Sumatera jauh berbeda ketika kita berada di Papua, karena tergantung kebijakan pemerintah tersebut. Lalu ada kemiskinan alamiah yang terjadi karena kurangnya sumber daya alam di daerah tersebut. Lalu ada kemiskinan kultural. Kemiskinan ini terjadi ketika budaya seseorang tersebut memang tidak menginginkan untuk meraih kekayaan, seperti misalnya orang-orang Baduy di Sunda yang menjauh dari kemodernan. Lalu ada kemiskinan struktural. Kemiskinan ini terjadi ketika keluarga tersebut kemiskinan ini terjadi ketika satu keluarga. Kemiskinan ini terjadi ketika struktur masyarakat tersebut tidak bisa berhubungan sosial dengan baik. Jadi antara si kaya dan si miskin tidak bisa menjalin hubungan yang dekat. Misalnya ketika kita melihat jarangnya terjadi pernikahan antara orang kaya dan orang miskin. Lalu kita masuk ke dalam definisi ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2012 disebutkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi negara serta perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun kualitas, aman, beragam, bergizi, merata, serta terjangkau, serta tidak bertentangan dengan adat, kepercayaan, dan budaya tata krama masyarakat itu sendiri, agar dapat hidup tentram, sehat, aktif, produktif, serta berkelanjutan. Nah, ada beberapa aspek yang termasuk dalam konsep ketahanan pangan. Ada aspek ketersediaan, aspek akses, serta aspek pemanfaatan pangan. Jadi dalam aspek ketersediaan pangan tersebut, kita bisa melihat bagaimana aspek ketersediaan itu mencukupi dalam beberapa tahun ke depan, beberapa bulan ke depan, serta beberapa hari ke depan.
Lalu dalam aspek akses pangan itu kita bisa melihat bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Bagaimana cara kita mendapatkannya, apakah mudah atau susah. Lalu dalam aspek pemanfaatan pangan, jadi pangan yang telah kita dapatkan tersebut atau kita hasilkan tersebut, bagaimana cara pemerataannya serta pemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut, ada aspek ekonomi politik yang terjadi di dalamnya. Pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia, jelas, karena kita semua butuh makanan. Yang paling esensial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan disebutkan bahwa pangan merupakan hak asasi setiap individu di Indonesia tentunya. Bagi Indonesia, ketahanan pangan masih berupa konsep serta belum ada eksekusi di dalamnya. Dalam praktiknya, masalah ketahanan pangan di Indonesia terus berlanjut. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam aspek ketahanan pangan tersebut. Yang pertama, aspek produksi dan ketersediaan. Yang kedua, aspek distribusi. Yang ketiga, aspek konsumsi. Yang keempat, aspek kemiskinan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan definisi dari 3 komponen utama ketahanan pangan tersebut. Yang paling dasar kita harus penuhi adalah ketersediaan pangan, akses pangan, serta pemanfaatan pangan tersebut yang telah disebutkan dalam materi sebelumnya. Nah, bagaimana solusi untuk memperkuat ketahanan pangan tersebut? Ada beberapa strategi yang dijelaskan dalam solusi-solusi tersebut. Ada 3 strategi pangan di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan. Yang kedua, mencegah keluar masuknya pangan dan pangan yang mengandung bahan berbahaya. Yang ketiga, mengoptimalkan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani. Nah, di sini jelas disebutkan bahwa yang pertama itu meningkatkan produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber daya pangan. Jadi pada sumber daya pangan itu yang paling kita utamakan itu sumber daya hewani seperti ternak telur, ternak ayam, ternak bebek dan ternak lainnya dalam hal hewani. Lalu dalam sumber pangan nabati ada padi, jagung, gandum, kedelai yang harus kita penuhi sumber dayanya. Yang kedua itu mencegah keluar masuknya pangan. Nah, di sini terjadi perdagangan internasional, ekspor dan impor. Jadi dalam hal pangan tersebut kita bisa mencegah keluar masuknya pangan seperti yang viral sekarang ini tentang hilangnya peredaran minyak di negara kita. Padahal kita tahu sawit produksi minyak itu terbesar berasal dari Indonesia itu sendiri. Lalu mencegahnya pangan itu mengandung masuknya pangan ke Indonesia dalam konteks hal yang berbahaya, bahan-bahan berbahaya seperti yang pernah viral sebelumnya ada jamur shiitake yang katanya mengandung bakteri jika tidak dimasak dengan bagus. Yang ketiga, ada mengoptimalkan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani. Nah, di sini pembangunan itu dioptimalkan dalam bidang pertanian. Jadi petani-petani itu harus bisa menggunakan teknologi untuk mengolah sumber daya alam menjadi pangan agar terjadinya keberlanjutan dalam hal pengelolaan pembangunan itu tersendiri. Lalu mensejahterakan keluarga petani seperti pembuatan koperasi, menyediakan simpan pinjam modal, serta menyediakan subsidi pupuk tentunya. Setelah melihat-lihat kondisi ekonomi Indonesia kita saat ini, tentu ada kebijakan pemerintah yang berjalan di dalamnya. Seperti kebijakan Menteri Pertanian Indonesia pada tahun 2020, yaitu Menteri Syahrul Yassin Limpo, menyebutkan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ada 4 metode yang mereka lakukan untuk menanggulangi krisis pangan ketika terjadinya wabah pandemi COVID. Yang pertama itu meningkatkan kapasitas produksi. Kementerian Pertahanan itu mengajak para petani untuk melaksanakan percepatan tanam padi pada musim tanam yang kedua, yaitu pada luas 6, juta hektar sekian. Lalu pengembangan rawa-rawa menjadi lahan pertanian seperti yang ada di Kalimantan. Lalu
Lalu strategi yang kedua itu mendiversifikasikan pangan lokal. Jadi Menteri Pertanian itu fokus pada satu pertanian lokal yang bermutu untuk meningkatkan kualitas pangan yang menjadi komoditas utama tentunya pada pertanian kita di bidang pertanian, yaitu padi. Yang ketiga, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan dengan cara menguatkan cadangan beras pemerintah provinsi, kemudian menguatkan cadangan beras pemerintah kabupaten, lalu berlanjut ke seterusnya. Yang keempat itu pengembangan pertanian modern. Yang ini masih belum jelas arahnya kemana gitu kan. Jadi caranya melalui pengembangan smart farming, pengembangan pertanian cepat, Nah, strategi keempat itu disebutkan pengembangan pertanian modern. Caranya melalui pengembangan smart farming, pengembangan dan pemanfaatan greenhouse untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam. Seperti kita ketahui, terjadinya penanaman padi tidak pada musimnya. Jadi kita bisa menanam sesuatu itu tidak pada musimnya untuk meningkatkan kualitas pangan kita. Lalu kita membahas tentang diverifikasi pangan dan urbanisasi. Diverifikasi pangan merupakan upaya mendorong masyarakat untuk memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsinya agar tidak terjadi diverifikasi makanan. Jadi ketika kita di Indonesia itu hanya berfokus pada satu makanan saja, yaitu beras, padahal ada sumber makanan pokok lainnya seperti jagung, gandum, serta sagu. Program diverifikasi pangan bertujuan untuk menggali dan meningkatkan pasokan berbagai komoditas pangan sehingga diverifikasi komoditas pangan menjadi bervariasi dan tidak terfokus pada satu jenis makanan saja. Nah, dalam kebijakan pangan ini sendiri ada fokus tertentu kita dalam hal kebijakan pangan seperti ekspor dan impor, yakni perdagangan internasional. Ini menjadi hal yang viral yang menjadi pokok permasalahan sekarang. Ketika para petani mengadakan panen massal, justru pemerintah mengadakan impor secara besar-besaran. Ini yang menutup kemungkinan miskinnya keluarga para petani. Kebijakan pangan oleh Kementerian Indonesia, yaitu Andi Amran pada tahun 2019 itu menyatakan mengendalikan impor untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pasalnya di Indonesia itu sendiri penduduk yang besar membutuhkan kedaulatan pangan. Kita bangsa Indonesia yang berpenduduk 260 juta jiwa membutuhkan pangan yang amat banyak. Jadi ketergantungan kita terhadap impor itu sangat berisiko besar terhadap ketahanan pangan yang mengancam kedaulatan kerakyatan kita itu sendiri. Demikian itu ungkapan salah satu akademisi pertanian Institut Bogor, Bapak Prima Gandhi. Membahas tentang sumber daya yang ada di Indonesia itu sendiri menegaskan bahwa para petani itu jumlahnya sangat besar, tetapi kondisinya itu masih perlu dilindungi oleh pemerintah dan ditingkatkan kesejahteraannya. Sementara masih ada sekitar 10% rakyat termasuk kategori konsumsi pangan miskin. Karena itu salah satu dosen di IPB tersebut menilai produktivitas pangan kita itu sangat tidak efisiensi bila didukung oleh pemerintah. Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat untuk menjaga ketahanan pangan, mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan adalah sebuah keharusan. Nah, jadi di Indonesia harus berdaulat pangan dengan cara mencukupi pangan, produksi sendiri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta melindungi dan mensejahterakan para petani dan rakyat itu sendiri. Jadi dalam kebijakannya itu tidak semata-mata hanya soal ekspor impor saja yang saling menguntungkan, tetapi terkait hal yang lebih luas, yaitu ketahanan dan kedaulatan pangan itu sendiri. Karena pada dasarnya setiap negara itu mempunyai ketahanan pangan tersendiri untuk melindungi para petaninya sesuai dengan peraturan-peraturan pada perdagangan internasional. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.